bencana yang perlu kita antisipasi bersama kaitannya dengan informasi dari BMKG adalah potensi bencana hidrometeorologi. Kaitannya dengan hujan, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung dan sebagainya. Nah, beberapa hari ini teman-teman yaitu disibukkan dengan longsor, kemudian angin, ya angin itu ya mungkin tidak sampai merobohkan rumah, tapi merobohkan pepohonan yang merobohkan rumah seperti itu. Itu ya ini yang perlu kita antisipasi katanya dengan hidrometeorologi itu adalah bagaimana menyelamatkan diri katanya dengan angin seperti itu, hujan, kemudian seperti yang tahun-tahun lalu itu belum pernah terjadi, kemarin juga terjadi banjir. Yang wilayah dari Lego apa ada ini? Tidak ada ya. Kemarin itu sempat terjadi banjir di wilayah Desa Penataran. Itu memang di sana ada potensi banjirnya cukup besar. Karena apa? Di sana ada lereng Gunung Kelud. Dulunya adalah termasuk perkebunan. Dan sekarang perkebunan itu ternyata dialih fungsikan menjadi kebun tebu. Dulu perkebunan kopi, perkebunan kakao dan sebagainya. Kopi, teh, cengkeh, sekarang ini berubah menjadi lahan tebu. Kemudian perkebunan pisang. Yang rata-rata tanaman-tanaman itu kurang bisa menyerap air ketika curah hujan tinggi. Kemarin sempat tidak pernah ada banjir seperti itu, kemarin banjir. Kemudian apa? Ada yang juga mampir ke rumah warga. Itu seperti itu. Padahal dunia belum pernah. Seperti tahun sekitar 2000-an yang lalu, saudara kita, mungkin yang wilayah Sutojaya, dulu tidak pernah banjir. Kemudian tahun 98, 2000 ada penebangan hutan kawasan yang jenengan lewati kemarin. Kemudian beberapa misalnya banjir, ya rumah penduduk itu ada sampai 1 meter, ada bahkan sampai lebih untuk wilayah Kecamatan Sutojaya. Seperti itu. Ini potensi bencana ini sekarang ini yang dulu mungkin tidak berpotensi, sekarang ada potensinya semua. Karena kalau di Kabupaten Blitar, kalau kita mengamati itu sudah banyak alih fungsi lahan, ya alih fungsi lahan. Itu bukan, kalau kami istilahnya teliti itu ya tidak mesti salahnya perhutani, tapi warga masyarakat pun juga mempunyai kontribusi untuk seperti itu, terjadinya seperti itu, ya. Misalnya seperti ini, tanaman jati ditebang liar, kemudian oleh perhutani ditanami lagi. Nah, ini agar ketika sah penebangan itu hutan-hutan jati itu bisa ditanami, pohon jati itu diusahakan sampai mati. Akhirnya bisa ditanami dengan tanaman masyarakat seperti itu. Ya, nah akhirnya dari tanaman yang dulu bisa menyerap air sekarang sudah tidak bisa menyerap air. Akhirnya airnya ya ketika hujan dengan intensitas yang tinggi, airnya tidak bisa terserap, ya akhirnya airnya menjadi jalan terus bersama dengan teman-temannya, akhirnya menjadi
banjir. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi yang kedua ini adalah peringatan dini. Ya, ini salah satu contoh peringatan yang kita laksanakan kepada masyarakat. Ini di Pantai Pasur. Kemudian insya Allah di pantai ini juga ada himbauan seperti ini, ya. Waspada kawasan rawan bencana tsunami. Ini sepanjang pantai di Kabupaten Blitar, insya Allah pantai-pantai yang sering dikunjungi oleh wisatawan, kami sudah memberikan papan himbauan seperti ini. Ini adalah salah satu peringatan dini kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut agar punya kesiapan, paling tidak pemahaman, katanya kesiapan, oh di sini saya harus mempersiapkan diri bencana tsunami. Itu ada 20, 20, dan 20. Ini di Pantai Pasur. Memang sana belum ada, kemarin tahun ini diberi papan himbauan seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang peran relawan pada saat tanggap darurat. Yang tadi sebelum terjadi bencana sampai dengan ada potensi bencana. Sekarang peran relawan pada saat tanggap darurat. Ini ketika sudah terjadi bencana. Ya, pada saat tanggap darurat, relawan dapat membantu dalam kegiatan kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena atau terdampak, jumlah korban, jumlah kerusakan, kebutuhan sumber daya, dan kesediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi ke depan. Ya, istilahnya kalau dari kami ada mengadakan assessment. Jadi siapa saja yang menjadi dampak dari bencana itu, ya, wilayahnya mana saja, korbannya apa saja, mungkin ada korban jiwa, ada korban harta benda dan sebagainya. Kemudian pencarian dan penyelamatan serta evakuasi warga masyarakat yang terkena bencana. Ya, kalau perlu dievakuasi ya harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kemudian ada penyediaan dapur umum, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, sandang, pangan, layanan kesehatan, termasuk kesehatan lingkungan. Ya, ini memang kami dari BPD sendiri untuk kesiapan seperti ini secara mandiri BPD ini masih belum mampu. Seperti slogan di BNPB bahwa bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, salah satu bersama itu adalah dari BSMI ini untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar dari warga masyarakat. Memang kadang-kadang ketika terjadi bencana itu, misalnya warga harus dievakuasi, tempat evakuasi pun kadang-kadang belum tersedia layanan dasar ini. Misalnya MCK, ya, karena misalnya hanya tenda seperti ini dihuni oleh misalnya 50 orang. Nah, 50 orang ini misalnya ada yang kebelet harus tempatnya kadang-kadang ini belum tersedia. Ya, ini memang perlu yang namanya pentahelik dari semua elemen masyarakat, kita bersama-sama untuk mengurangi risiko dari bencana. Kemudian penyediaan tempat penampungan atau hunian sementara seperti yang ada di korban Gunung Semeru yang lalu, kita diberikan hunian sementara. Lanjut. Kemudian ini berbagai kegiatan
di saat terjadi bencana. Perlindungan oleh kelompok rentan tadi, yang kelompok rentan yang ada 5 atau 6 tadi, balita, lansia, ibu hamil, disabilitas, ODGJ dan sebagainya. Kemudian perbaikan pemulihan darurat, misalnya ada jembatan yang putus agar tetap bisa dilalui mungkin dengan darurat. Kalau di rumah saya namanya uwot, kalau misalnya jembatan tidak ada, harus misalnya bambu agar bisa kita lewati. Kemudian penyediaan sistem informasi, jadi misalnya dari warga, misalnya panjenengan ini satu korban itu kan perlu berhubungan dengan keluarganya yang ada di tempat lain, perlu informasi itu. Kemudian pendampingan psikososial, ya, jadi ngedem-dem ben ayem ora panggah apa susah, wis jadi pengungsi susah, tapi perlu secara psikologis kita bantu untuk bisa mengurangi dampak psikologisnya. Kemudian kegiatan lain terkait sosial keagamaan, misalnya kegiatan kalau kita Islam sholatnya berjamaah, kemudian kita hatikan zikir sehingga hatinya menjadi lebih tenang. Kemudian kegiatan lain yang terkait dengan kedaruratan. Dan lanjut. Nah, kemudian peran relawan pada saat pasca bencana. Karena saat bencana itu kadang-kadang diberi jangka waktu 7 hari atau bahkan sampai beberapa bulan. Itu namanya masa tanggap darurat. Kemudian setelah masa tanggap darurat itu selesai, kemudian ada masa pasca bencana, ya, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan, kerugian sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi dan lintas sektor. Kemudian relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik, kemudian pembangunan rumah dari korban dari bencana. Ya, itu peran-peran relawan pada saat terjadinya bencana. Jadi 3 tadi dari awal kalau kami menggarisbawahi, ketika sebelum terjadi bencana itu dikategorikan oleh 2, saat biasa, kemudian ada potensi bencana, kemudian yang kedua ini ada saat terjadi bencana adalah masa tanggap darurat, kemudian ada pasca bencana. Ya, sebenarnya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang jelas hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kalau kami bisa menjawab, saya jawab. Misalnya kami belum bisa, ya kami coba tanyakan kepada yang lebih mengetahui. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Jamari. Monggo Pak Jamari. Pak Ulum. Oke, terima kasih. BSMI. Selamatkan satu jiwa. Sambung. BSMI Jawa Timur. Luar biasa. Oh, kurang kompak kita ya, tapi nanti harus gitu. Terus kan pada Pak Ulum nanti kombinasi briefing loh. Pertanyaannya BSMI Care for Life. Selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. BSMI Jawa Timur luar biasa itu gini. Luar biasa. Terus. Terima kasih Pak Jamari tadi menyampaikan peran relawan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Pra bencana ada 2, mitigasi, preparedness. Mitigasi itu tidak ada potensi, preparedness ada potensi. Ngapunten, kalau ini hujan, banjir itu berarti ada potensi apa tidak? Potensi. Kalau ada potensi berarti preparedness, kesiapsiagaan.
Gunung Kelut dari ini kawannya hijau biasa, suhunya tidak naik, tidak ada tremor yang signifikan. Berarti ini ada potensi apa tidak? Tidak ada potensi, berarti itu mitigasi. Hari ini sudah mitigasi prabencana, diantaranya membuat manual book namanya RENCON, rencana kontingensi, rencana kontingensi di kawasan bencana Gunung Kelut. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebelum acara ada waktu saya ungkit sedikit 5 menit atau nanti mas-mas 10 menit kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya nama Agus Khairul Anam, Ketua Zona 4 BSMI Jawa Timur, Malang sampai Tulungagung, Jombang, Kediri, Blitar. Saya sehari-hari bekerja di Politeknik Kesehatan Malang, Polkesma Malang, Jalan Ijen, kampus di Blitar. Ini Pak Ulum yang hadir ini juga teman satu kantor dengan saya ya, kebetulan seperti itu. Ini Pak Jam, relawan kita kebetulan banyak dari kesehatan, dokter spesialis, perawat, bidan, dan relawan murid juga seperti itu, mahasiswa dan juga ASN juga beberapa ada seperti itu. Dan alhamdulillah tadi mungkin beberapa jenengan semua sudah melihat paparan materi Pak Jamhari. Ini sifatnya adalah sebagai pengingat kita bahwa peran relawan ada 3 segmen, prabencana, bencana, dan pasca bencana. Harapannya nanti BSMI Jember terutama tadi Pak Wakil sudah cerita-cerita, sudah sinergi banget dengan BPBD, diklat bersama, rapat koordinasi dan sebagainya. Dan saya tahu dan yakin seluruh BSMI Jawa Timur seperti itu ya. Sekali lagi itu tadi materi yang disampaikan oleh Pak Jamhari. Mungkin ada gagasan, pertanyaan atau mungkin opini, kami persilakan. Dari mbak-mbaknya dulu, ibu-ibu monggo. Ada? Pas? Pas. Oh, Pak? Oh iya ada, monggo silakan. Pakai mic. Oh bisa, langsung. Perkenalkan diri, nama dan asal dari BSMI mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nila dari BSMI Jember. Peran aktif relawan kan tidak lepas dari peran instansi terkait di atas kehidupan. Nah, seringkali saat terjadi bencana tanggap darurat ini kan banyak sekali relawan yang berdatangan mengumpul jadi satu di lapangan gitu. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan BPBD dalam menekan keegoisan relawan agar tidak saling tinggi meninggi bendera, karena kadang-kala relawan ini kan tidak sabaran kalau harus sesuai dengan prosedur, pengennya langsung gerak dan juga bagaimana cara menyadarkan para komunitas atau para relawan tersebut agar tidak tinggi ego pada saat terjadi bencana. Oke, Mbak Nila gitu nih. Oke, Mbak Nila terima kasih. Kita beri aplaus ke Mbak Nila. Oke. Jadi pertanyaan Mbak Nila ini memang kejadian di lapangan dan sering Pak. Beda seragam, beda tujuan. Beda seragam, beda tujuan dan sama-sama ingin dikenal oleh masyarakat. Oke. Jadi mungkin kalau boleh saya ambil kesimpulan bagaimana manajemen BPBD ya. Ini karena data BPBD untuk memanage relawan yang datang di tempat kejadian perkara atau di tempat kejadian bencana Pak. Saya kira Pak Jam mesti pengalaman itu, apalagi kita pengalaman di bencana tahun 2014 ya, Gunung Kelut. Monggo silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang yang menjadi atau sering terjadi kendala ketika terjadi bencana itu seperti yang Mbak Nila sampaikan tadi. Jadi mereka pengennya itu pengen segera seperti Yamaha. Nah, selalu di depan. Ya. Memang dari BPBD itu biasanya mengharapkan kepada relawan-relawan yang datang itu harus melapor dulu kepada posko bencana alam. Dengan harapan mereka tuh bisa kita istilahnya petakan kemampuannya. Misalnya kalau BSMI misalnya ini banyak yang dokter, ini diarahkan ke penanganan di tempat medisnya seperti itu. Ya,
kadang-kadang memang datangnya relawan itu yang pertama tidak melapor, kemudian yaitu tadi Yamaha ingin di depan. Ya, ini yang kadang-kadang menjadi persoalan ketika terjadi atau penanganan ketika tanggap darurat. Memang kendalanya seperti itu. Tapi yang menjadi aturan dari ketika terjadi tanggap darurat adalah setiap relawan yang datang atau kami sendiri misalnya ketika di bencana alam di Semeru, yang pertama dibekali kepada tim yang dikirim ke sana, pertama melapor kepada poskonya dulu, kemudian kemana diarahkan, sehingga tidak sampai sesama relawan bersaing dengan menggunakan seragam yang bermacam-macam, kemudian ingin terdepan sendiri. Itu jadi usahanya ya mas itu pendataan dari setiap relawan yang datang. Diharapkan panjenengan misalnya di relawan yang dikirim ke suatu tempat kejadian bencana, pertama agar tidak terjadi hal yang demikian, melapor kepada posko bencana. Di sana akan memetakan, kemudian termasuk mana yang harus menjadi tujuan atau sasaran, sehingga tidak terjadi semacam saling nyalip-menyalip atau saling tinggi-tinggian bendera seperti ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Jam. Mungkin ada tambahan, harus ada surat tugas ya Pak ya dari organisasi yang kirim ya. Oke, ada surat tugas terus bisa disampaikan ke posko. Posko ini poskonya BPBD ya Pak, BPBD dan pemerintah kabupaten biasanya atau kota yang ada. Terima kasih Pak Nila. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak. Oke, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari BSMI Kabupaten Sumeneb. Bapak Silen nama? Setelah beberapa tahun yang lalu terjadi bencana, seperti yang kita ketahui tentang bencana tsunami di Aceh, tsunami di Palu, tsunami di Pangandaran dan lain sebagainya. Ketika kita melihat dengan kepada negara yang perkembangan teknologi yang lebih canggih kayak Jepang, ketika ada tsunami di situ ada suatu alarm tertentu sehingga masyarakat sudah nggak begitu canggung untuk melaksanakan untuk menghindari mengungsi itu. Yang saya tanyakan tentang teknologinya, bagaimana perkembangan teknologi di negara kita khususnya Indonesia ini, tentang bagaimana penerapan teknologi itu untuk mengantisipasi agar risiko itu tidak terjadi banyak, nyawa malah yang banyak, hampir ribuan. Kalau kita bandingkan dengan negara Jepang, mungkin hanya sedikit, mungkin hanya terkait barang saja, teknologinya begitu canggih. Bagaimana? Apa kita bisa meniru di sana, Bang? Mungkin itu saja. Terima kasih. Aplaus untuk Mas Efroman. Luar biasa dari Sumeneb. Ya jauh Pak, jauh sendiri ini termasuk. Jauh sendiri dari Sumeneb ke sini. Dan EWS, terkait EWS, Early Warning System. Sebelum ke nasional mungkin Blitar bisa diceritakan Pak, tsunami dan Gunung Kebut. Monggo silakan. Terima kasih. Memang bencana itu tidak mengenal waktu, tidak istilahnya tidak pernah janjian kami akan datang. Kapan? Mungkin kirim WA aja juga nggak pernah, apalagi telepon. Ya. Kemudian dari kemampuan teknologi untuk mendeteksi seperti itu, ini dari BBD maupun dari BNPB itu mengembangkan namanya EWS, Early Warning System, EWS singkatan dan peringatan dini. Nah, itu memang ditempatkan di kawasan misalnya seperti pantai ini, termasuk di Pantai Serang ini juga ditempatkan alat seperti itu. Namun kadang-kadang ini alat itu pun tidak
100% akurat. Maksudnya begini, kadang-kadang pada saat-saat tidak terjadi apa-apa, alat itu berbunyi sendiri. Nah, ini yang kemarin itu malah menjadikan masyarakat lebih panik lagi. Ya, ini yang terjadi kemarin itu di Pantai Tambak Rejo, ya, Pantai Tambak sebelah barat, itu posisinya tenang, tahu-tahu sirine berbunyi. Oh, itu betul. Nah, ternyata ya alat yang sudah kita punyai yang dipasang oleh BPD provinsi ke wilayah Blitar ini mutunya aja penanya ya, mutunya itu masih kurang bagus. Ternyata sudah berusaha itu sudah baik. Kemudian memang EWS itu ada yang sangat rentan dengan keadaan di daerah pantai seperti ini, ya. Di Pantai Tambak Rejo itu harapannya didekatkan dengan garis pantai. Ternyata dengan uap air laut ini tidak sampai 1 tahun sudah rusak. Kita berusaha untuk kita coba, sudah tidak bisa. Itu seperti itu. Ternyata alat itu sudah berusaha dari BPBD untuk pengadaan alat seperti itu. Namun juga belum bisa efektif untuk misalnya mendeteksi awal atau memberikan peringatan dini kepada warga masyarakat ketika ada bencana seperti itu. Kita sudah dikembangkan tapi alat itu belum bisa berfungsi efektif seperti itu. Ya. Kemudian dari alat itu ada yang dipasang kemarin itu di kantor BPBD. Ya, ketika di kantor BPBD tidak ada berita gempa sama sekali. Yang gempa, ya. Di sana bunyi. Itu, ya, nggak ada apa-apa bunyi. Akhirnya ya, karena tetap bunyi saja, akhirnya teman-teman ini salurannya listrik dimatikan. Nah, kita utamanya yang di Blitar keadaannya masih seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti sampai di tingkat BNPB pengembangan sistem peringatan dini alat untuk mendeteksi gempa maupun tsunami ini mudah-mudahan nasional sudah terus berusaha mengembangkan diri sehingga apabila terjadi bencana utamanya gempa dan tsunami ini bisa lebih awal mengetahui sehingga warga masyarakat bisa lebih awal juga menyelamatkan dirinya. Oke, terima kasih Pak Jam. Begitu Mas Fatul. Jadi tambahan mungkin yang di pantai itu betul nggak Pak ya? Dulu itu pernah malah dicuri sama nelayan, terus akhirnya dijual alatnya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Di Gunung Kelut itu juga terjadi seperti itu yang sudah dipasang oleh pihak Jerman waktu Gunung Kelut meletus di aliran lahar dingin. Itu alatnya dibongkar, dirosok nih, tahu dirosok nih, dijual rosokan itu, seperti itu. Ya Mas seperti itu. Tugas dari relawan untuk menyadarkan masyarakat bahwa EWS itu penting, early warning system itu penting, tidak hanya EWS tradisional, kentongan, toa, masjid dan lain sebagainya, WA dan sebagainya, tapi juga early warning system secara digital ya, dengan teknologi tinggi. Tapi kadang-kadang juga kita tidak menyadari bahwa alat itu penting. Atau mungkin yang dibeli itu juga KW. KW itu tidak apa-apa bunyi, malah panik semua, BPBD panik, masyarakat juga panik, ya seperti itu. Tapi teknologi tetap harus kita gunakan dalam EWS itu. Oke, saya kira cukup, G. Ya cukup, saya kira. Terima kasih Pak Jam, kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Jamari. Semoga hubungan kita dengan BPBD dimanapun, tidak hanya di Blitar, bisa semakin harmonis, semakin bagus, sehingga kita bisa tadi care for life, selamatkan 1 jiwa, sambung 1000 bulan sabit merah Indonesia. Saya kira demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, materi dari Pak Jamari tentang peran relawan dalam kebencanaan. Kita lanjutkan, acara selanjutnya adalah upacara pembukaan.
kepada panjenengan semua, silahkan untuk meninggalkan tempat ini dan menuju ke lapangan sebelah untuk pembukaan. Terima kasih. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.